Pagi-pagi ambiar, geger. Geger, geger. Selamat pagi Sobat Ambiar, selamat hari Pagi. Kamis. Iya, aduh. Buat kamu yang lagi Selamat pagi loh, rambutnya baru cantik. Manja rambutnya. Iya dong, tetep dong biar seger. Metropolitan ya. Iya kan gayanya hidup itu ya. kan harus ada perubahan. Benar. Benar. Hidup itu harus Jangan diacak-acak lagi dong, ame lu. Gini ya Sobat Jangan Ambiar, dong. kita bisa menjadi diri kita yang lebih baik lagi, versi Iya. kita yang lebih baik lagi. Tapi yang Iya. paling penting tuh apa? Kalau mau berubah tapi tidak boleh menyakiti hati orang lain. betul banget. penting. Jadi boleh jadi bunglon tapi tetap harus vibe positif. Five. Ya tapi aku setuju, bunglon itu maksudnya bisa beradaptasi kan? Betul. Ini ngomongin soal menyakiti orang lain, ini kita ngomongin bullying ya. Ini Yes. data yang diambil dari KPAI di tahun 2022, oke. Ternyata kasus bullying terhadap anak di Indonesia itu angkanya cukup besar, mencapai angka 226. Itu di Ya. tahun 2022 dan itu yang diketahui loh. Belum lagi yang tidak diketahui di diketahui, daerah-daerah, ya. ya kan? Duh. Dan bullying itu sebenarnya banyak banget, bukan cuma verbal, non-verbal, fisik, Ya. tapi juga mental. Nah kalau Ya. bullying secara mental itu biasanya gini, kalau kita sini sama orang, Ya. itu mental bullying. Beneran. Ya, itu sering terjadi pada kita. Kayak gini nih, kayak gini. Ya, itu sih. Tahu nggak yang sering? Tahu nggak yang sering kayak begitu? Siapa? Ujus. Bener. Iya, apalagi Ujus tuh kalau ngeliat orang nggak Ujus suka suka gini gitu. matanya. Iya. Kayaknya. Iya. Nah, Iya. nggak boleh Ujus. Sama. Boleh. Jus, Mental. mendingan kayak gue Jus. Kalau nggak suka sama orang, gue ngomong gue nggak suka sama lo. Sama kan ada cyberbullying di media sosial. Ya, dan akhir-akhir ini juga ada bullying-bullying yang Apa? bergrup gitu. Apa? Kayak misalkan aku sendiri Ya. yang nyerang Perlan gitu, misalkan grup Perlan. Ada, itu nggak boleh, nggak boleh. Aku cuman sendiri diserang rame-rame. Nggak Nggak suka aku. Tina Sar kan kemarin nggak masuk gimana? Ya, itu diserang gitu misalkan. Mana duitnya kemarin hasil Mana lu nganggu mulu lu? Banyak banget Nganggu gitu. mulu lu. Ini nggak boleh, nggak boleh, ini nggak boleh. Nggak Itu boleh bullying. ya, jangan Sama satu dicontoh. lagi, ada satu lagi namanya, aku baru tahu ya, silent bullying. Gimana tuh? Jadi kita mendiamkan orang, itu juga termasuk bullying. Itu aku banget, aku sering gitu. Iya. Aku ngediemin orang. Bener. Dari nyambung sampai putus, sampai nyambung lagi. Beda lagi lu mah, cuma lu berantem ya. Itu Tapi mah, emang itu King mah, Nasar gitu. Silent treatment tuh menyiksa lo guys. Iya, Jangan, nggak tapi mau. beda lagi sama silent treatment. Jangan. Cuma kalau ngomongin soal bullying, kita akan hadirkan seorang perempuan cantik, di mana putrinya pernah menjadi korban bullying ya. Karena kemarin kan juga lagi viral di media sosial juga, ada seorang, ya diduga anak dari seorang presenter ternama yang diduga melakukan tindakan bullying dan sudah di drop out dari sekolahnya. Tapi kali ini ceritanya berbeda. Kali ini korban bullying, sang ibu akan bercerita. Di Pagi-Pagi Ambiar ini dia Mona Ratuliu. ولا عمري جيت لك انت اللي جيتني انت نادتني شدتني ليك وقلت اشترك لقيتك Let's go. Kamu Mona Ratuliu. Good morning, good morning. Selamat pagi. Selamat good pagi, morning. cantik. Pagi, Kak. Selalu. Cantik banget. Iya, selalu cantik loh. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Kasih. Mona Ratuliu, tolong ungkapkan isi hati yang bisa menggambarkan tentang bullying dalam satu kalimat. Silakan. Rumit. Satu kata. Rumit. 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 Bullying tuh rumit banget. Karena hubungan orang, maksudnya anaknya mau ngadu biar minta ditolongin. Tapi nanti kalau orang tua ke sekolah, dia makin dimusuhin sama temennya. Terus juga... Jadi dilema ya, Kak. Dilema. Kalau dibilang masalah parenting juga sebenarnya multifaktor. Karena bisa juga peer pressure dong ya, maksudnya. Betul. Takutnya nanti kalau misalnya nggak ngikut-ngikut temennya nggak diterima Ntar lagi malah di bully juga. lingkungannya. Nah gitu-gitulah, Oke, betul. rumit lah Rumit pokoknya. sekali. Kita kasih lihat kisah dari seorang Mona Ratuliu di mana putri tercinta pernah menjadi korban bullying. Geger, geger, geger. Sobat Ambiar, kasus bullying atau perundungan yang dilakukan oleh remaja marak terjadi beberapa waktu terakhir ini. Bahkan video mengenai bullying atau perundungan viral di media sosial. Seperti kasus perundungan yang diduga melibatkan anak artis menjadi isu hangat. Tak
tapi berbanding terbalik dengan kasus yang sedang ramai itu, aktris cantik Mona Ratuliu mengaku bahwa anaknya pernah menjadi korban bullying secara verbal. Gimana ya cerita selengkapnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Baik-baik saja. Mona Ratuliu. Ini bullying pasti bisa meninggalkan trauma ya, bukan Iya, cuma buat anak-anak, buat kita juga yang pernah dibully pasti traumanya masih terus berasa Iya, sampai dengan betul, sekarang. sekarang ya. Tapi yang pernah menjadi korban bullying, anaknya dari Mona siapa sih? Mima yang pertama. Itu bullyingnya saat dia umur berapa? Dia waktu itu SD sih, memang ya itu kalau aku bilang rumit juga kalau dibilang kesalahannya pelaku nggak sepenuhnya kesalahan pelaku. Karena Mima waktu itu tuh height-nya duluan dibanding temen-temennya. Oke. Jadi dia kayak berbeda sendiri gitu loh di antara lingkungannya. Mereka kan lagi peer gitu, maunya tuh semuanya samaan, Barengan. sama rasa, perilakunya sama. Nah ini Mima waktu itu tuh lagi beda sendiri, mungkin Itulah secara yang mood membuat- juga beda ya kan. Itulah yang membuat mereka Jadi kayaknya ih kamu berbeda. Kok dia Itu sih beda? awalnya. Iya, Itu iya. sih awalnya. Oke, dia cerita nggak sama Mona atau butuh berapa lama sampai akhirnya dia baru cerita terbuka sama orang tuanya? Lama banget. Makanya nih ini sih rumit banget ya, tergantung juga karakteristik anak. Ada juga anak yang nggak bisa nyembunyiin perasaan kan gitu. Kalau sedih tuh kayaknya ditanya dikit tuh kamu kenapa? Langsung nangis gitu ya. Nah kalau Mima nih karakternya dia tuh kayak Nahan. nyimpen. Jadi Oke, semakin dia sedih yang ditunjukin tuh wajahnya tuh justru bahagia supaya nggak ketahuan kalau dia lagi sedih. Itu lebih Nah sulit itu ya? susah banget. Jadi dia cerita ke aku juga wah lama banget. Jadi dia lebih ke ngadepin sendiri karena ya itu yang dihadapin kan temannya dia sendiri. Betul. Nanti kalau ibuku datang Serba marah-marah, salah jadi. aku makin dimusuhin. Nanti teman aku kena, diomelin, aku malah tambah dimusuhin Tambah lagi. dimusuhin lagi. Nah itu betul, itu yang terjadi sama aku tuh. Kenapa? Karena juga ada karakteristik anak yang sebenarnya takut kalau menceritakan kepada pada orang tua. tuanya malah disalahkan. Karena ketika itu papa aku kan singa banget gitu. Nah ya Jadi, kan langsung kamu kesel marah, kan anaknya kesel digituin gitu. dong Malah ya. kitanya yang kena ya. jadi kitanya yang malu nanti jadi Ya kalau sekolah. aku enggak, anakku alhamdulillah kalau ada apa-apa selalu Cerita ngomong ya? sama aku. Jadi aku memang bagus. selalu menjadikan orang tua buat anakku untuk melindungi dia. Ya merangkul. Iya, karena Tapi kan aku kitanya- jadi bapak ya jadi ibu gitu loh. Iya Kak. iya, tapi kita sebagai orang tua sih bijaknya kalau misalnya ada masalah seperti ini kita diskusin sama anaknya. Betul. Kamu Harusnya perlu ya. pertolongan sejauh mana? Supaya gitu. dia juga terbiasa untuk diskusi ya, Iya. dari dini. Tapi Sehingga bentuk jawabannya bijak ya. Iya. Nah, dapatnya. misalnya apakah perlu ngobrol sama gurunya aja, jadi biar gurunya lebih memantau, nggak usah juga diramein misalnya ke teman-temannya karena dia malu. Misalnya Iya. kan banyak banget nih solusinya. Nah itu point of view-nya jangan cuma dari point of view orang tua, kita juga mesti mau dengerin anak kita. Iya, iya. Pun misalnya bunda ngomong ke guruku aja deh, tapi jangan sampai guruku marahin temanku ya, misalnya gitu. Yang penting gurunya aware nih, oh si Udah anak tahu, ini iya. lagi Oke. dibully. Jadi kalau lagi lebih ekstra diliatin deh misalnya gitu, yang solusinya penting kan banyak. kita tahu keadaannya seperti apa dan maunya anak seperti apa, gitu ya. Tapi bentuk buliannya itu seperti apa yang dilakukan sama teman-temannya Mima waktu sekolah dulu? Ya mungkin ya banyak verbal sih ya, kayak misalnya Mima udah jerawatan duluan. Ini mukanya Iya, jerawatan, ini kayak mukanya gitu-gitu. Iya kayak zaman aku dulu. Iya kan? Aku dulu ada jerawat kan, candy gitu. Ya, naksir siapa gitu. Iya, tahu nggak candy-candy? Candy apa Ya sih Candy ada kartun yang dulu. Kartunnya yang dia kan banyak punya jerawatnya, freckles banyak. Candy. Ini bukan jerawat freckles sih sebenarnya Candy. Iya. Kalau kamu dibilang Candy. Kan masih puber. Oh, dia dulu dibilangnya Mariko-chan dia tuh. Ini Maruko-chan. Masih mending kalau King Hasan, Apa? Shinchan. Enggak. Aku juga dulu sama dibully, cuman kalau aku sih sabar. Aku sabar, aku tabah, Luar aku minta biasa, kepada Pak, Allah. sahabatku memang. Semoga orang yang membuli aku disadarkan. Nah begini, harusnya dulu lu keluarin. Jadinya kayak sekarang kan, nggak lu keluarin. Oke, tapi akhirnya Mima cerita setelah berapa lama? Setahun ada? Wah iya lama banget. Setelah ada kejadian apa ya aku lupa. Pokoknya ada kejadian besar deh yang bikin aku akhirnya menggali gitu. Dan dia mau nggak mau akhirnya Oke. ceritain gitu. Selama 1 tahun lebih dia baru cerita. Nah dalam rentang waktu dia tidak bercerita tapi proses bullying itu terus berjalan. Perubahan sifat dan juga sikapnya dia Karakter, kelihatan nggak sih?
kelihatan sih jadi apa ya, Jadi apa? agak lebih sering uring-uringan sih. Oh. Cuma kayak kalau pulang sekolah dia kan selalu tampil ceria, jadi kita mikirnya kan problemnya bukan di sekolah ya kan. Jadi ya pelajaran buat aku kadang-kadang anaknya tuh maunya ditanya duluan, tapi kitanya kan juga nggak kepikiran untuk nanya. Jadi pelajaran buat aku curiga nggak curiga secara konsisten tanya terus aja, mau berapa nih seminggu sekali kek. Ya kan, kalau keseringan juga kan anaknya risih ya, atau 2 minggu sekali kek, kamu apa kabar, gimana sekolah, tuh diajak ngomong secara hati ke hati tuh kayaknya emang mesti secara konsisten dilakuin sih. Kemarin yang terakhir itu Mima, Mona sama suami pernah langsung datang ke sekolah nggak sih? Sampai datang ke sekolah nggak? Waktu itu datang ke sekolah karena memang dipanggil ke sekolah. Waktu itu emang ada kejadian apa gitu ya, aku lupa. Aku memang dipanggil ke sekolah. Justru dari situ aku mulai taunya gitu kalau terjadi sesuatu. Oh berarti alarmnya dari sekolah itu? Iya, dari sekolah. Tapi yang masih bagus ya kalau biasanya kalau anaknya yang cowok terus yang temperamenan tuh dibully gitu tuh langsung main jadi berantem gitu. Itu lebih berbahaya lagi kan, Iya, lebih makanya kan bermasalah sesuai lagi. karakter anak juga. Nah kalau kemarin juga aku ngelihat kasus bullying yang beredar, banyak juga nyalahin orang tuanya nih gimana sih pola asuhnya gimana sih. Cuma kan anak punya karakter sendiri, emang bawaan dari lahirnya ya. Ada juga yang mungkin ya Didikan. Ya, tapi emosinya sulit dikendalikan, misalnya gitu. Rata-rata begitu kalau cowok. Atau misalnya setia kawan ya kan, ya udah deh temen-temen gue Ya gitu. seperti efek domino tapi gitu kan ya. anak kecil itu kan pintar sekali mendengar, Iya. pintar sekali menyerap semua yang ada di lingkungan. Jadi kan yang paling dekat itu adalah orang tua. Bagaimana caranya orang tua bisa mengedukasi anak sejak dini supaya dia dimanapun dia tetap bisa secara mental, secara sikap dia bisa mengatasi. Ya, karena di rumah. Bisa tetap welas asih Iya, ya itu kepada penting. sesama. Kita mau kasih lihat artikel yang satu. Anak Mona Ratuliu pernah alami korban bullying hingga batasi bermain media sosial. Jadi ada pembatasan sosmed. media sosial gitu. Dulu pernah akhirnya dibatasin sosmednya. Cuma sekarang Mima malah jadi punya kesadaran untuk awalnya tuh dia marah banget gitu, di breakin sosmed selama sekian lama tuh marah banget. Sampai akhirnya aduh gimana ya cara nge-breakin sosmed. Akhirnya waktu itu tuh sempat kalau misalnya libur panjang kan kita biasanya liburan nih. Selama liburan nggak boleh main sosmed tapi kompensasinya kita bikin dia seneng sama liburan tapi nggak boleh pegang sosmed gitu. Cuma akhirnya mungkin karena udah pernah mengalami walaupun awalnya berat buat dia sekarang jadi bisa ngontrol sendiri gitu. Jadi Mima ngerasa kalau aku udah berat, aku tuh biasanya break dulu dari sosmed. Kadang-kadang aku suka nanya, Mima tumben udah lama nggak posting gitu kan. Karena kan buat anak-anak sekarang kan Mima umurnya 20, umur segitu tuh secara konsisten memaintain sosial media kan jadi penting kan. Gen Z ya, kan lagi Iya, zamannya ya. ya kan Mima tumben udah lama nggak posting. Ya ini aku lagi break sosial media dulu, aku mau break dulu deh 2 minggu gitu. Dia Soalnya bisa aku lagi, mengontrol ya dia jadi bisa mengendalikan sendiri. Oh hebat dong dengan umur 20 tahun tapi bisa mengontrol penggunaan mengontrol, sosial ya. media ya. Lumayan. Lumayan, tapi untuk selain penggunaan atau pengurangan penggunaan sosial media, antisipasi apa lagi sih yang dilakukan Mona? Aku sih selain takut anaknya dibully, aku juga takut anakku jadi pembuli ya nggak sih kan? Iya. Maksudnya Betul terbalik ya. iya. Nah aku kalau aku baca-baca gitu ya, anak tuh melakukan bullying tuh kadang-kadang pengen mendapatkan kekuasaan, namanya juga anak umur segitu ya, kayaknya pengen merasa berkuasa atau pengen ngerasa populer. Atau ingin didengar. Atau ingin didengar. Nah itu tuh sebenarnya dorongannya menurut aku tuh ingin tampil bermanfaat. Betul. Iya kan, maksudnya namanya anak-anak remaja, kan kita juga pernah remaja ya. Kita tuh pengen merasa eksis gitu loh. Kan kadang-kadang kita kalau remaja ngerasa gue kayaknya invisible deh, gue kayaknya nggak dilihat orang deh gitu ya. Jadi nunjukin kekuatan. Kurang Pengen orbit. menunjukkan kalau gue Ini tuh loh gue. ada loh gitu Impresi kan. dan ekspresi ya. Iya, makanya kalau di rumah kita tuh suka memuji misalnya untung ada kamu, kalau nggak ada kamu Bunda nggak bisa nggak sempet nih misalnya beres-beresnya. Ih untung ada Mima, kalau nggak ada Mima Bunda postingnya lama soalnya Bunda kan gaptek gitu. Jadi dia merasa dianya bermanfaat gitu. Tapi ya semoga ini tidak pernah terjadi. But what if, apabila, bagaimana jika anaknya, salah satu anak Mona tiba-tiba ditelepon sama gurunya, Mona, Ibu Mona boleh datang nggak? Ini anak kamu menjadi pelaku bully. Antisipasinya gimana gitu? Cara ngomong sama anak-anak supaya tidak boleh melakukan kekerasan verbal dan non verbal kepada teman-temannya. Nah itu dia yang aku bilang rumit. Walaupun dia
kalau misalnya nih dia melakukan bullying, pastinya dia salah. Kita harus nyadarin kalau emang dia salah. Tapi kita juga harus ada di samping dia masalahnya untuk karena kan dia lagi diserang nih ya sama temennya, mungkin apalagi kalau viral di sosial media semua orang nyalahin dia, itu kan sebenarnya bikin dia down juga kan. Jadi kita harus tetap ada di sampingnya, memberikan kesan juga kalau kita nggak akan meninggalkan dia, tapi kita juga harus kasih tahu kalau dia harus bertanggung jawab gitu. Kalau anakku tuh dulu waktu SMP pernah tuh rame-rame sama temennya ngerusakin fasilitas di apartemen aku, pernah tuh. Pernah. Selamat pagi buat apartemennya Mona. jadi aku kasih semangat dia, yuk kamu bisa, kita ke manajemen yuk, kita bertanggung jawab sama-sama, kita tanya sama mereka kita perlu bertanggung jawab apa. Datang. Aku nemenin dia, tapi dia harus ngomong sendiri, itu kan namanya remaja mentalnya langsung drop. Jangan kan remaja, orang kita aja kalau begitu pasti deg-degan, nggak enak, malu lah. Mas, semangat ya Bunda temenin, tapi kamu harus ngomong sendiri, aku harus tanggung jawab apa gitu. Jadi kita temenin, tapi kita juga sebisa mungkin enggak, kamu sih gara-gara kamu tuh enggak. Setuju. Enggak ngejatuhin juga anak. Jadi kan ini tuh jadi pengalaman dia untuk belajar bertanggung jawab lah. Tapi ya Kak, kalau kita ngelihat sekarang nih, kalau teman-teman kita, jangankan yang anak-anak yang ada pembulian dari anak-anak, dewasa aja nih, mohon maaf nih, lingkungan kita, misalkan nih salah satu contoh, kita kan punya teman yang kayak gini, si itu udah deh gak usah diiniin deh. Nah itu kan termasuk pembulian, akhirnya mengajak orang lain untuk membenci. Nah itu pembulian, orang-orang yang kayak gitu tuh aku paling gak suka, dan aku pasti tidak akan mau berteman sama orang-orang toksik itu namanya. Karena apa, itu penyakit loh. Itu mental bullying namanya ya, membuat orang juga bisa terhasut untuk tidak menyukai orang tersebut. Nah, Oke, itu bahaya buat itu. Padahal udah tua ya, nggak boleh itu ya. Ya itu bisa terjadi pada siapapun. Betul, itu siapapun. Kurangnya edukasi segala macam. Makanya kita sekarang ngerasa bersyukur ya, karena banyak orang yang sudah mulai aware gitu. Bukan hanya ibu bapaknya, tapi anak-anaknya juga memang sudah diajarkan bullying ini seperti itu, dampaknya seperti itu. Dan netizen sekarang sudah mulai pinter kok. Betul ya, salah satu manfaat sosial media juga pasti untuk bisa mensosialisasikan ini semua. Tapi kalau Mona Ratuliu bisa memberikan saran untuk orang tua di luar sana, entah itu korban bullying atau pelaku bullying, anaknya mau bilang apa? Menurut aku mau anak kita misalnya korban bullying atau pelaku bullying, ya intinya tetap orang tua tetap harus selalu ada sih buat anaknya gitu ya. Tetap harus selalu support gitu ya. Nggak perlu juga, misalnya kalau anak kita pelaku bully ya kita juga nggak bisa membenarkan gitu. Kita harus ngajarin anak untuk bertanggung jawab, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap ada di samping dia, tetap harus support dia, menunjukkan kalau walaupun sedunia benci kita, tapi kita tetap ada buat mereka gitu. Jadi ya kalau anak kita korban bullying sih ya memang prosesnya mungkin lama dan panjang ya. Tapi buat anak ketika orang tua memberikan statement kalau kita selalu ada buat mereka, itu sangat menguatkan. Tapi aku juga percaya Mona di sini peran orang tua ataupun rumah buat anak-anak tuh penting untuk diajarkan empathy. You know, to feel sorry. Empathy itu penting banget. Karena kalau nggak ada empathy itu susah banget bisa bersosialisasi dengan baik. Aku setuju itu. Rata-rata mohon maaf, walaupun tidak semuanya, anak-anak Gen Z di sini ini kurang empatinya dan tenggang rasanya. Tapi nggak semua ya, karena memang banyak juga yang memang sedari dini juga sudah diajarkan oleh orang tuanya. Ini ngomongin soal rumah tadi, Karen bilang sedari dini memang pelajaran paling pertama dari rumah. Kalau ngomongin soal rumah, kita mau kasih lihat ini rumahnya Mona Ratuliu. Kita temukan fakta dari rumahnya bersama dengan suami dan juga anak-anak. Mona Ratuliu bangun rumah 6 bulan jadi 3 tahun. Anggaran bengkak 4 kali lipat, say. Masa sih Kak, beneran? Jadi harus gede banget pasti rumahnya ya. Pasti gede banget rumahnya. Iya, udah pasti. Udah kayak istana ya. Iyalah. 3 hektar di Menteng. Aduh ya Allah, aminin dulu aja Menteng ya. Tuanku. Iya, sebenarnya ini kan rumah mau renovasi aja. Iya lagi. 6 bulan jadi 3 tahun tuh bener. Tadinya kan mau renovasi aja kita, tapi akhirnya ya biasalah ya namanya rumah sekalian-sekalian. Iya. Jadi akhirnya kalau renovasi. Akhirnya mikir kan kalau misalnya kita udah masuk terus baru kita benerin A, benerin B, nanti jadi berdebu Kalian gitu. aja mendingan. Jadi ya udah deh, nggak kerasa udah hampir 3 tahun itu. Berarti sekarang ini tinggal di rumah mana Kak? Kita kan tinggal di apartemen. Masih di apartemen, Nah ya. itulah masalahnya. Tadinya kan anakku 3, terus nambah 1, terus tiba-tiba ada Balin ponakanku yang aku asuh sekarang kan ya. Jadi anakku 5.
Terus mamiku jadi pengen ikut tinggal sama kita karena ada cucunya yang Rame ditinggal ya. ibunya. Mami lagi, belum mbak. Jadi bayangin di apartemen tuh kita ada bersepuluh. Kayak main bola di apartemen ya. Iya, iya. Dan rencana untuk pindah rumahnya selesainya tuh kapan? Atau sudah selesai atau belum? Udah sebenarnya udah selesai, cuma finishing biasa lah ya. Kita datang ya guys, patah Ya dong guys. Ayo, yuk. Kapan Itu kalau pokoknya kepo aja rencana mulai ditempatin kapan rumahnya? Eh, mudah-mudahan bulan depan udah ditempatin ya. Amin. Ya. Karena bisa puasa di Ramadan di rumah. Amin. Kak kalau boleh tahu kisaran biaya totalnya berapa sih Kak? Pasti meledak-ledak. Meledak-ledak ini mah. Iya. Pokoknya bisa beli rumah satu lagi. Kayak tahu guys, berarti kan bener. tandanya kan gimana penghasilannya Kak Mona Mas Aduh ya Allah, ya Allah. Iya, enggak sebenarnya Wi, ini tuh mukjizat sih kata aku ya. Aku Project tuh mukjizat ya? iya project mukjizat Kenapa? banget. Karena kita memulai bangun rumah tuh dari nggak punya duit lah, maksud duit ditabung. Waktu itu pandemi soalnya, pas lagi Delta. Jadi bener-bener aduh Indra ada perusahaan, mesti gaji karyawan sementara pemasukan nggak ada. Kan pebisnis tuh lagi kayak begitu posisinya lah waktu itu. Pokoknya kita lagi sulit. Cuma kalau nggak mulai bangun kan nggak selesai-selesai. Betul. Sementara anakku yang 3 nih udah semakin dewasa butuh kamar masing-masing. Kan jadi kita tuh serba salah. Akhirnya kita ya udah deh mulai aja, nanti kalau uangnya kurang ya kita stop dulu ya kan. pelan-pelan Break ya. dulu pelan-pelan gitu. Tapi ya alhamdulillah kalau bisa aku bilang diberi kelancaran juga. Akunya tadinya mikir oh pasti ini akan break di tengah-tengah nih. Tapi ini alhamdulillah lanjut terus sampai sekarang. Berarti kan memang rezeki ada dari Allah. rezeki yang datang. Memang Iya. Allah punya. Tapi karena memang kemarin pandemi juga, ketika pandemi kan membangun rumah dan juga merenovasi rumah juga dibatasi kan ya. Iya. Makanya jadi jauh lebih lama juga. Iya. Tapi alhamdulillah bulan depan sudah mulai diisi rumahnya. Rumah Eh guys, alhamdulillah. Bim nanti kita live di rumahnya Mona Iya Ratuliu dong. dong. Ya, seenggaknya kalau misalnya nggak live kita 3.000 undang hektar. syukuran. Di halaman belakang sambil masak-masak gitu ya. Belum ada yang ngajiin loh. Jangan Tuh. lagi sebelah saya Udah nih. Tetanggaan sama kita, ini menteng dong, beneran Mas kalau Bim. kita menteng pulo ya. Menteng wadas. Pokoknya selamat buat Mona Ratuliu, buat rumahnya. Dan terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi buat kita semua, buat Sobat Ambiar termasuk juga orang tua. Untuk lebih memperhatikan lagi orang tua karena tentu saja tanggung jawab anak bukan hanya guru di sekolah, tapi juga keluarga di rumah. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger!